Jadi kalau untuk kategori yang lain itu tidak termasuk kategori gejala over birahi teman-teman. Contohnya sayap ngeleper. Kalau sayap ngeleper itu sebetulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Bird Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Aina Bird Farm akan membahas cara mengenali gejala over birahi burung terucukan dan cara mengatasinya sebelum terlambat teman-teman. Oke, langsung saja kenali gejala over birahi dari dini teman-teman. Caranya kita amati gerak-gerik burung terucukan tersebut, yang biasanya ropel panjang menjadi ropel pendek, yang biasanya gacor menjadi kurang gacor ya teman-teman. Tapi bukan berarti yang tadinya gacor menjadi kurang gacor itu murni gejala over birahi teman-teman. Itu ya tidak seperti itu, karena ada faktor lain. Contohnya seperti pengaruh cuaca, itu juga bisa, pengaruh mabung juga bisa teman-teman. Tapi ada perbedaannya ya teman-teman. Nah, cara membedakannya, jika pengaruh cuaca itu tidak diimbangi rontok bulu ya teman-teman. Tapi kalau untuk gejala over birahi dan pengaruh mau mabung itu disertai rontoknya bulu halus. Kalau mau mabung diteruskan rontok bulu besar tentunya. Kalau gejala OB hanya bulu halus saja yang rontok teman-teman. Nah, itu cara kita mengenali dari gerak-gerik burungnya ya teman-teman. Nah, sekarang yang kedua yaitu dari kotorannya. Kotoran burung terucukan yang akan mengalami gejala over birahi itu identik dengan berair, encer, dan baunya sangat tidak sedap teman-teman. Sangat tidak enak sekali. Itulah gejala over birahi untuk burung terucukan. Ini 99% akurat teman-teman. Walaupun dia hanya konsumsi pisang saja, dia tetap kotorannya berair, lembek, dan berbau teman-teman. Walaupun dia hanya konsumsi jenis extra fooding dan fur saja, tetap dia kotorannya akan lembek, berbau, dan baunya sangat tidak sedap. Itulah gejala over birahi burung terucukan teman-teman. Kalau tidak segera ditangani, ini akan dilanjutkan dengan ciak ekor teman-teman. Nah, kalau sudah ciak ekor terlanjur parah, ini justru akan lebih sulit ditangani ya teman-teman tentunya. Nah, sebetulnya gejala over birahi itu hanya dua kategori di atas saja kita sudah bisa menebak ya teman-teman. Jadi kalau untuk kategori yang lain itu tidak termasuk kategori gejala over birahi teman-teman. Contohnya sayap ngeleper. Kalau sayap ngeleper itu sebetulnya burung yang sedang top perform teman-teman, makanya dia lebih sering aktif bunyi. Dan jantan betina itu sama saja bisa mengeleparkan sayapnya. Ini sudah menjadi karakteristik burung terucukan yang sedang top perform. Sebetulnya itu ada di sayap pas lagi dia bunyi sambil ngeleper teman-teman. Jadi sudah menjadi karakteristiknya, bukan berarti burung ini sedang mengalami over birahi teman-teman. Jadi di poin ini kita harus bisa membedakan sayap ngeleper yang cuma ngeriwik-ngeriwik saja kecil terus diimbangi ciak ekor baru dia mengalami over birahi. Tapi kalau sayapnya ngeleper, dia top perform, dia bunyinya kenceng dan lebih panjang dan lebih aktif, ini bukan gejala over birahi teman-teman. Itu kita harus bisa membedakan sampai ke situ. Dan selanjutnya bulu mengembang. Nah, kalau mengembang sendiri itu juga ada hanya dua faktor teman-teman. Jadi kalau untuk bulu mengembang sendiri, kalau tidak dia mau sakit dan burung ini hanya kurang jemur teman-teman. Jadi kalau kurang jemur pastinya dia akan mengembang bulunya. Jadi kalau dia mau sakit, bulunya juga akan mengembang teman-teman. Jadi kita juga harus bisa membedakan, kalau dia mengembang tidak doyan makan berarti dia sakit. Kalau mengembang dia masih doyan makan berarti dia hanya kurang jemur teman-teman. Dan selanjutnya ngejar orang. Kalau ngejar orang ini juga tidak termasuk gejala over birahi teman-teman. Kalau ngejar orang itu identik dengan burung terlalu dimanja, sehingga dia kalau melihat orang dia akan mengejar-ngejar teman-teman. Kalau kita mengasih jangkrik atau mengasih pisang dengan tangan langsung terlalu dimanja, ini juga akan mengakibatkan burung menjadi mengejar orang teman-teman. Tapi bukan berarti ini burung over birahi. Terus selanjutnya burung yang galak. Nah, kalau burung yang galak itu juga ada dua faktor lagi teman-teman. Kalau burung yang galak diimbangi dengan matuk yang tidak terlalu keras dan dia agak sedikit ngawin dengan tangan ya teman-teman, dengan jari kita. Jadi dia nangkring tapi matuknya itu tidak terlalu keras dan diimbangi seolah-olah dia mau kawin ya teman-teman. Nah, ini bisa diakibatkan gejala over birahi. Tapi kalau dia hanya matuk saja, matuknya keras, berarti dia bukan over birahi teman-teman, melainkan dia penguasaan wilayah alias teritorial teman-teman.
Jadi kalau dia sudah merasa nyaman di sangkarnya, dia akan semakin galak burung tersebut. Tandanya dia mempunyai fighter, teman-teman. Jadi dia mengasih isyarat bahwa wilayah itu adalah wilayah kekuasaannya alias teritorial, teman-teman. Jadi bukan termasuk golongan burung yang over birahi. Nah, kalau mau diatasi supaya tidak galak ya bisa, teman-teman. Di video saya sebelumnya sudah ada. Itulah cara mengenali over birahi dan bukan, teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalau untuk mengatasinya, lakukan penjemuran maksimal, teman-teman. Artinya kita menjemur sesuai kekuatan burung. Jangan sampai burung ini mengalami dehidrasi, teman-teman, dengan cara kita ablak saja langsung terkena sinar matahari, supaya tujuannya membakar lemak yang tertimbun akibat extra fooding yang masuk. Tidak ada penjemuran, teman-teman. Itu di hari pertama, tanpa ada pemandian, juga tanpa ada mengasih extra fooding, teman-teman. Jadi cukup buah dan fur saja, yaitu buahnya buah pisang. Dan di hari kedua, lakukan penyekatan, teman-teman. Tujuannya supaya burung ini tidak melihat burung sejenis yang akan menimbulkan over birahi, teman-teman. Jadi kita tutup, walaupun itu jaraknya berdekatan, itu tidak masalah. Kalau ruangannya lebar ya bolehlah dijauhkan ya, teman-teman. Yang penting intinya jangan saling melihat burung sejenis. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menyekat, lakukan pemandian dengan air es, teman-teman. Kurang lebih sekitar antara jam 8 pagi sampai jam 9 pagi ya, teman-teman. Kita lakukan penyemprotan dengan air es. Tujuannya untuk meredam daripada birahinya yang terlalu tinggi, teman-teman. Tapi dengan catatan harus ada panas ya, teman-teman. Jangan sampai pas lagi hujan kita semprot dengan air es. Nanti burungnya akan kedinginan dan berujung tidak baik, teman-teman. Jadi kalau untuk pemandian ini juga bisa dilakukan malam hari ya, teman-teman. Tapi kalau untuk malam hari itu saya sarankan nggak usah pakai air es, karena malam hari itu hawanya lebih dingin, teman-teman, dan tidak ada penjemuran. Jadi pakai air biasa saja, air dingin, tapi jangan air es. Tapi kalau untuk pagi hari itu harus memakai air es, teman-teman. Dan langkah selanjutnya, stop extra fooding alias pangkas extra fooding, teman-teman. Kalau di stop berarti tidak menggunakan extra fooding sama sekali. Tapi kalau memangkas itu bisa menggunakan extra fooding, tapi hanya minim saja, teman-teman. Tapi kalau untuk saya pribadi itu biasanya itu seringkali saya memangkas saja, tapi tidak menyetop, hanya memberikan satu-satu saja, teman-teman. Jadi pagi satu, sore satu untuk jenis extra fooding jangkrik. Kalau untuk jenis extra fooding ulet Hongkong sementara bisa di stop, teman-teman. Jadi kita hanya menggunakan buah ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya, buah tersebut kita ganti dengan buah pepaya maupun buah timun, teman-teman. Jadi kalau untuk sebetulnya kalau untuk buah timun ini lebih efektif dibanding buah pepayanya, tapi mengandung resiko kalau kita tidak mengerti tekniknya, teman-teman. Tekniknya kalau kita mau mengasih buah timun harus didiamkan selama 2 hari dulu ya, teman-teman, supaya getahnya itu tidak lengket. Kalau lengket dimakan burung terucukan itu mengakibatkan serak pada burung tersebut, teman-teman. Jadi harus didiamkan selama 2 hari baru kita berikan buah timun tersebut. Kalau tidak ada timun kita bisa ganti dengan pepaya, teman-teman, dan fungsinya sama saja. Tapi kalau untuk lebih efektifnya itu lebih efektif buah timun, teman-teman. Ini lebih cepat menurunkan over birahinya. Nah, kalau untuk ramuan dedaunan kalau kita mau tambahkan ya, itu juga sangat efektif. Seperti ada ramuan daun karsen dan daun sirisak ya, teman-teman. Di video saya sebelumnya sudah ada, tapi agak sedikit ribet, teman-teman. Apalagi kalau untuk orang yang sibuk bekerja, itu mana mungkin bisa bikin ramuan seperti itu karena waktunya yang kurang cukup, teman-teman. Nah, kalau untuk lebih simpelnya cukup kita memangkas extra fooding dan memberikan buah timun saja, itu sudah cukup untuk menurunkan over birahi dan diimbangi dengan pemandian air es itu. Nah, dengan cara-cara di atas kita pertama mengenali gejalanya dan cara mengatasinya dengan cara seperti tadi, insya Allah burung ini akan cepat pulih dan tidak menimbulkan ciak ekor yang susah untuk diatasi kelak, teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kicau mania seluruh Nusantara. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.